Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mau meninggal itu pesan dia, jangan syirik, jangan sombong, nggak banyak-banyak, jangan syirik, jangan sombong. Banyak orang rajin puasa sunat, hatam Quran, zikir nggak berhenti, tapi syirik, jangan syirik. Melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan itu sama. Melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Kalau disuruh pilih, lebih berat melakukan kebaikan atau meninggalkan kejahatan? Jadi kalau ada orang dari pagi, siang, malam tidur aja, mungkin amal dia tidak melakukan kebaikan, tapi meninggalkan kejahatan. Ini dalil bagi yang suka tidur. Tidur aja. Ente kok tidur melulu? Dia bangun sejenak untuk menjawab, meninggalkan kejahatan lebih utama daripada melakukan kebaikan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan syirik. Syirik itu kepada Allah. La tusyrik billah. Saya yakin dan percaya ibu bapak tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Tapi ketika ibu berkata, papa, hidup dan matiku hanya untukmu, rusak tauhid. Rusak tauhid. Tauhid kita hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum sarapan. Kalau tuan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa kipas. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 2 UAS. Untuk guru-guru kita yang sudah mengasas, mendidik, dan hari ini berdiri banyak jamaah di Baitu Syakirin. Untuk guru-guru kita yang sudah mendahului, orang-orang baik, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Menteri di tengah kesibukan, kemudian Bapak Abdul Sattar beserta ibu, beserta keluarga, guru-guru kita, ada Ustadz Dr. Rahmat Morado, sahabat saya seangkatan di Maroko. Bedanya beliau, saya duluan sampai dan beliau duluan pulang. Ada Ustadz Israfil yang tidak saya sebutkan bukan karena saya tidak hormat, saya tidak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Ibu, ini ibu-ibu yang berhadir semuanya, mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Hari pertama saya mengalami sakit kepala yang sangat kuat, tidak bisa meletakkan peci di kepala, seperti ada jarum yang ditusuk-tusukkan. Hari yang kedua saya tidak bisa menelan air liur karena sakit sekali. Lalu kemudian hari ketiga saya tumpahkan parfum ke telapak tangan, saya cium, nggak ada baunya, hilang. Akhirnya saya ambil minyak kayu putih yang kebetulan saya dikasih Bapak Gubernur Maluku, 1 dirigen. Saya dikasih karena kata dia di sana itu produksi minyak kayu putih. Lalu kemudian saya minum pakai botol kecil, pakai madu, dan saya minum madu terus. Madu itu saya minum tidak pakai sendok lagi, tidak pakai gelas, langsung pakai botol. Minuman saya madu, minyak kayu putih. Kemudian masker itu saya ganti setiap 1 jam, saya tumpahkan minyak kayu putih. Saya takut ke rumah sakit, takut
dicolok hidung pakai apa namanya, swab. Disitulah saya menulis buku ini, dan saya sudah menulis surat wasiat. Saya tulis surat wasiat, kalau saya mati nanti saya dikuburkan di tempat ini, saya nanti dilepas, tolong jangan banyak kata sambutan. Kemudian pokoknya saya waktu itu betul-betul siap mati, dan disitulah saya cari bagaimana Nabi, para ulama menghadapi kematian. Akhirnya bahannya sudah siap dan ternyata saya nggak mati. Akhirnya buku ini jadi dicetak. Saya sebetulnya segan membedah buku ini karena saya khawatir setelah bedah buku ini nanti jamaah bawaannya mau mati aja. Justru saya mau setelah kita kaji buku ini, kita makin semangat untuk mencari bekal persiapan mati. Jangan setelah ini bawaannya mau mati. Jangan sampai nanti begitu rapat Bapak di perusahaan, gimana visi misi kita 2026-2027? Udahlah Pak, kita mau mati aja, kemarin kita udah bedah buku. Ini. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ketika dia, halaman 2, Nabi Nuh alaihissalam ketika dia mau meninggal itu pesan dia, jangan syirik, jangan sombong, nggak banyak-banyak, jangan syirik, jangan sombong. Banyak orang rajin puasa sunat, hatam Quran, zikir nggak berhenti, tapi syirik, jangan syirik. Melakukan kebaikan, melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan itu sama. Melakukan kebaikan, meninggalkan kejahatan. Kalau disuruh pilih, lebih berat melakukan kebaikan atau meninggalkan kejahatan? Jadi kalau ada orang dari pagi, siang, malam tidur aja, mungkin amal dia tidak melakukan kebaikan, tapi meninggalkan kejahatan. Ini dalil bagi yang suka tidur. Tidur aja. Ente kok tidur melulu? Dia bangun sejenak untuk menjawab, meninggalkan kejahatan lebih utama daripada melakukan kebaikan. Bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan syirik. Syirik itu kepada Allah. La tusyrik billah. Saya yakin dan percaya ibu bapak tidak pernah mempersekutukan Allah dengan apapun. Tapi ketika ibu berkata, Papa, hidup dan matiku hanya untukmu, rusak tauhid. Rusak tauhid. Tauhid kita hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu si anu kaya ya sekarang. Ya, dia punya ternak ayam, enggak, terus ternak tuyul. Kita hanya meminta kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong hanya minta kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Di Indonesia ini saya sudah keliling. Saya sudah banyak ketemu pejabat orang kaya, mereka lebih percaya omongan dukun daripada ustadz. Betul? Tuh banyak yang ngaku. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kemusyrikan. Yang kedua, jangan sombong. Wal kibr, jangan sombong. Tapi kayaknya kami lihat yang sombong ini ustadz. Ustadz dikasih tempat yang tinggi, pakai karpet, pakai meja, pakai kursi, kayak ustadz yang sombong. Saya nggak pernah minta. Ini panitia yang ngasih. Kenapa saya dikasih tempat yang tinggi? Supaya saya bisa kamera ini jelas. Hanya ini saja tujuannya. Saya yang dikasih karpet, dikasih kursi, dikasih meja, dikasih minum, dimuliakan, disambut, boleh jadi yang di luar sana nggak dapat tempat duduk, boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Kenapa diaminkan? Nggak mesti juga diaminkan. Tidak semua kebenaran itu mesti diungkapkan. Jaga juga perasaan orang lain.
Dua yang dia perintahkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, pesawat mau meledak, hati sedang susah, gundah gulana, cepat kembali, la ilaha illallah. Allah bisa karena biasa. Jangan lupa menyertakan Allah dalam senang maupun susah. Oh, bagus ya rumahnya, alhamdulillah. Cakep ya anaknya, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini istrinya, masya Allah. Ini suaminya, innalillah. Jangan lupa selalu menyertakan Allah. Ketika kita lupa menyertakan Allah, disitulah masuk syaitan. Maka kita selalu disuruh berzikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Awal tidur ucapan Allah, awal hidup ucapan Allah. Waktu bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pas mau tidur, bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang. La ilaha illallah. Yang kedua, memperbanyak subhanallah wa bihamdih. Yang suci hanya Allah. Kalau banyak haters yang ngejek Ustadz gimana? Ya nggak apa-apa, karena yang suci hanya Allah. Emang Ustadz banyak haters? Itu Instagram Ustadz Somad Official itu, yang followernya 10 juta itu. Maksudnya yang belum follow segera follow. Itu setengahnya haters. Ustadz tahu dari mana? Dia komennya ngejek-ngejek terus. Kalau kita merasa diri kita suci, kita diejek orang, kita marah. Tapi kalau kita merasa yang suci hanya Allah, kita diejek orang, saya marah juga. Kenapa kita marah sama orang yang nggak hormat sama kita? Karena kita merasa diri kita ada apa-apanya. Coba kalau kita merasa bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, pasti nggak ada apa-apa kan? Itu ada apa-apa itu kan karena apa-apa. Coba kalau kita nggak merasa nggak ada apa-apa, ya nggak apa-apa. Karena apa-apa itulah maka terjadi apa-apa. Jangan nanti pas posting apa acaranya tadi, apa-apa. Kita pergi kondangan, selamatan, akikah, walimah, nikah, terus orang nggak nyalamin kita, kita marah. Kenapa? Karena kita merasa diri kita mesti dihormati. Coba kalau kita merasa kita bukan siapa-siapa, ya nggak jadi beban. Ustadz sedang nyindir kami nih? Enggak, saya sedang ngomongin diri saya sendiri. Kemarin malam sebelum kesini, saya nemanin istri belanja ke supermarket. Saya pakai masker, pakai topi. Sampai di situ security-nya bilang, "Pak, buka topinya." Saya marah. Kenapa saya marah? Karena saya merasa saya Ustadz Abdul Somad. Coba kalau saya merasa bukan siapa-siapa, buka ya buka aja, kan nggak masalah. Saya banting topi, saya marah saya. Kenapa? Karena saya merasa diri saya apa-apa. Habis itu pas lagi dorong barang-barang, datang satu perempuan. "Pak, tolong jangan ngantri di sini, situ kosong, pindah ke sana." Saya marah. Saya nggak mau pindah. Datang lagi dia ngomong, "Tolong pindah." Bangkit emosi saya. "Kau pikir membawa barang sebesar ini bisa pakai kelingking?" Saya bilang. Kan akhirnya gagal penyamaran kan? Karena kita merasa apa-apa. Makanya kita setiap menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang suci itu hanya Allah. Makanya waktu kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang suci, yang mulia, yang enggak ada silap, yang enggak ada salah, yang enggak ada dosa, hanya Engkau. Cuman kadang sholat kita enggak ada perenungan, bahkan kita pun enggak ingat bahwa kita sudah menyebut subhanallah. Kayak dapat tempe mendoan panas. Itu pesan Nabi Nuh sebelum meninggal dunia.
Kita lanjutkan pesan Nabi Musa halaman 8. Ustadz kok lompat-lompat Ustadz? Kalau semuanya kita baca, maghrib baru selesai. Kata Nabi Musa, nanti ketika dia mau meninggal, dia panggil istrinya. Kata istrinya, dia panggil anak-anaknya, dia pesan ke anaknya, kamu nanam pohon kapas. Kapas. Kapasnya untuk apa? Karena kapas kalau musim panas, dia tetap gak perlu disiram, dia tetap berbuah. Kapas biasanya bisa mengelola dirinya dengan baik, daunnya gugur sendiri untuk mengurangi penyerapan air. Sudah nanam pohon kapas? Tanam nanti kapas. Ini pesan Nabi Musa. Tanam pohon kapas, kapas nggak perlu dirawat, nggak perlu dipupuk, nggak perlu disiram. Nanti musim panas daunnya gugur, buahnya tetap ada. Jangan nanam pohon anggur, karena anggur hanya ada musim panas, nggak ada musim dingin. Jangan nanam pohon jeruk, karena jeruk hanya ada musim dingin, nggak ada musim panas. Yang ada di setiap musim apa Pak Ustadz? MBG. Saya yang ingatkan beliau, saya udah lupa. Jadi kalau kita kapas itu ditanam, nanti kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tujuannya untuk apa? Supaya anak perempuan jangan maaf menjual harga dirinya. Maka tanamlah kapas. Nanti kamu bisa jualan kain. Lebih baik tanganmu kasar, kotor, tapi uangnya bersih, daripada tanganmu bersih, uangnya oh enggak Pak Ustadz, dia enggak pakai uang kotor kok Pak Ustadz. Terus pakai emas. Ini udah agak-agak tepi jurang ini. Kata Nabi Musa alaihissalam kepada anaknya, ya Allah, jagalah anak-anak perempuan kami, jangan sampai menjual harga dirinya hanya karena Promek 17. Sedih kita. Dia punya pergaulan, punya teman, persahabatan, teman punya handphone, dia nggak punya. Akhirnya maaf, pejabat diperiksa, yang tertangkap anak perempuan umur 19 tahun. Yang di komen apa? Video lama. Bukan masalah video lamanya guys, tapi ini masalah anak perempuan tidak bisa dipenuhi kebutuhan oleh bapaknya, akhirnya dia menjual harga dirinya. Nauzubillah, 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 nauzubillah. Ya Allah, jaga anak-anak perempuan kami. Alah Ustadz ngomong gitu kayak punya anak perempuan aja. Anak saya 3, laki-laki semua. Saya bilang sama istri saya, kau jangan berkecil hati, insya Allah menantu kita perempuan 3-3. Nabi Musa alaihi salam ketika dia mau meninggal, kata Nabi Musa, aku nggak takut mati. Kata Nabi Musa, aku nggak takut mati. Bapak takut mati? Laki-laki memang nggak berkata-kata, diam, meninggal. Nabi Musa bilang, ana tidak takut, sama kata dia, lastu ajza'u lil maut, aku nggak takut mati, kata Nabi Musa. Terus Ustadz kok cuma nanya bapak, ibu kok nggak nanya? Ibu kalau ditanya jawabannya nggak selesai sampai kita mati. Lalu yang aku takutkan apa? Ajza'u ayyibasa lisani an dzikrillah. Aku takut lisanku kering dan tidak bisa lagi menyebut Allah. Kapan Ustadz merasakan nikmatnya menyebut nama Allah? Waktu hidup sedang sempit, susah, kawan jadi musuh, menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring.
Kalau kita sudah tidak lagi punya teman untuk berbagi, minta tolong, berbisiklah ke bumi, malaikat-malaikat di langit akan mengaminkan doa-doa kita. Di saat itulah terasa indah sekali minta sama Allah. Ya Allah, kenapa kadang hidup kita itu susah? Kenapa kadang hidup kita itu merana? Kenapa kadang Allah buat kita patah hati dengan dunia ini? Supaya kita merasakan nikmatnya menyebut Allah saat bersujud. Ibu pernah merasakan itu? Dari bunyinya sepertinya sangat dalam. Saya pernah merasakan kehidupan yang sangat menyakitkan. Tapi saya nggak mau cerita ke jamaah. Nanti kalau saya cerita, jamaahnya nangis, saya nangis, terus siapa yang ceramah? Makanya saya jarang sekali ceramah nangis. Banyak itu Ustaz, bahkan Ustaz nanya, Ustaz kok nggak pernah nangis ceramah? Ya kalau aku nangis siapa yang ceramah, aku bilang. Bahkan ada itu travel umroh, memang disetting, Ustaz nanti jam sekian nangis. Saya nggak bisa. Makanya saya di TV itu cuman satu TV aja, TV One. Kenapa? Karena cuman TV One yang nggak nyuruh saya nangis. TV lain nyuruh nangis, Ustaz menit sekian ketawa, menit sekian nangis. Saya bilang nggak bisa. Makanya beberapa TV itu saya sekali, habis itu enggak. Wal awal wal akhir. Yang pertama dan terakhir. Aku nggak takut mati, kata Nabi Musa. Yang kutakutkan adalah ketika lidahku kering dan aku tidak bisa lagi menyebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya terus terang Pak Ustadz, kalau nyebut nama Allah tuh nggak bisa nyanyi-nyanyi kayak Pak Ustadz. Nggak ada yang nyuruh kita nyanyi-nyanyi. Kalau nggak bisa pakai suara gitu, ya udah biasa aja. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya malah lebih khusyuknya kalau dalam hati Pak Ustadz. Ya udah nggak usah pakai suara. Semua pakai dalil, mana yang paling nyaman itu kita laksanakan. Dan kita berzikir keyakinan kita. Udah tahu kawan kita di sebelah nggak suka kuat-kuat, kita malah kuat. Subhanallah. Nyari kelahi itu, nyari berantem. Tapi yang paling panjang deretan peristiwa sebelum meninggalnya itu di halaman 11 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehari sebelum meninggal, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Hari Rabu Nabi meninggal hari Senin. Nabi lahir hari Senin. Nabi hijrah hari Senin. Sampai di Kubanya hari Jumat. Sampai di Kubanya hari malam hari Senin sampai di Kuba. Lahir Senin, hijrah malam Senin, sampai di Kuba Senin, meninggalnya Senin. Kita puasa hari, ya tergantung Kementerian Agama. Enggak, puasa Ramadan. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. 5 hari menjelang meninggal Nabi naik dulu ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran fahadha zahri falyastaqid minhu. Siapa yang pundaknya pernah aku sakiti, ini pundak aku, silakan balas. Waktu ada orang cambuk kuda, ujung cambuk itu kan kena ke pundak. Siapa yang pundaknya pernah tersakiti, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan fahadha irdi falyastaqid minhu. Siapa yang harga dirinya pernah tersakiti, tersinggung kata-kata, menyakiti perasaannya, ini harga diriku, silakan balas. Enggak ada yang nuntut balas. Semua sahabat Nabi diam, enggak ada yang nuntut balas. Selama Bapak Ibu mendengar tausiah saya melalui channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Ya, jangan-jangan mau meninggal. Lalu kemudian Nabi bertanya, siapa yang uangnya pernah aku pinjam,
berdiri sahabat Nabi, dia mengatakan, innalaka alayya thalatha darahim, engkau punya utang 3 dirham. Sahabat memanggil sepupunya namanya Fadl bin Abbas, idfa' ya Fadl, bayarkan wahai Fadl. 3 kita mesti minta maaf. Pertama, menyakiti fisik. Kedua, menyakiti hati. Ketiga, uang. Fisik bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang. Tapi kalau saya lihat dari bapak-bapak, ibu-ibu ini kelihatannya adalah orang-orang yang tidak punya masalah dan tidak punya hutang. Mudah-mudahan yang ada hutang segera lunas hutangnya. Banyak juga ternyata. Lalu kemudian Nabi pingsan, diambil air dalam khirbah, geriba, kulit kambing yang dijahit, disiramkan ke wajahnya. Nabi terjaga, terbangun. Saat Nabi terbangun, apa yang dia minta? Dia ingin sholat berjamaah. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kiri kamar Nabi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke Taman Raudhah dalam program Umroh Akbar sama Ustadz Abdul Somad. Segera daftar ke nomor berikut ini. Sebelah kirinya makam Nabi. Nabi dibopong apa dipapah, kakinya sampai nyeret ke lantai, dan dia tidak bisa sholat berdiri, dia sholat duduk untuk sholat berjamaah. Tiba-tiba hari ini ada orang sudah mengaku naik ke Sidratul Muntaha, sudah makrifat, nggak sholat. Bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ini masjid atau aula ini? Majelis. Tadi saya bingung di mana pengajiannya. Di setengah masjid Pak Ustaz. Karena saya lihat ada mimbarnya. Masya Allah, tapi ada mihrabnya, tapi nggak ada mimbarnya. Saya tanya Ustadz Rahmat Murado, ini tempat sholat? Iya. Ada sholat Jumatnya? Enggak. Oh, berarti ini namanya mas-mas, masjid dan majlis. Lalu kemudian Nabi ketika akan meninggal, di pangkuan Sayyidatuna Aisyah, dan ketika itu Nabi tidak ngomong, hanya menatap, tapi Aisyah tahu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengambil siwak dan menggigit siwak. Siwak itu kan kulitnya mesti dibuang lalu digigitnya. Maka air liur terakhir yang masuk ke mulut Nabi adalah air liur bekas gigitan Sayyidatuna Aisyah di siwak. Nabi ingin dalam keadaan bersih, suka bersiwak. Itu maka kita lihat ulama-ulama, habib-habib di kantong siwak. Luruskan shaf, luruskan shaf. Bersiwak. Laki-laki kalau sudah lama kenal dengan perempuan, dia nggak ngomong, istrinya paham. Contohnya mana? Tuh Nabi. Baru dia tengok, dia tahu, oh Nabi mau bersiwak. Sama kayak ibu sama bapak pas belanja. Pas bapak gini, tiba-tiba mau cepat pulang kan, pulang aja. Apa ucapan yang terakhir keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rafiqil a'la. 3 kali dia ulang, Allahumma rafiqil a'la. Bersama dengan orang yang telah Engkau berikan kepada mereka kenikmatan, para nabi, siddiqin, orang mati syahid, orang soleh. Ya Allah, ampuni aku, rahmati aku, sertakan aku bersama mereka ya Allah, bersama dengan mereka ya Allah. Nabi mengulangnya 3 kali, Allahumma ar-rafiqil a'la. Mudah-mudahan kita juga mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi katanya akhir kalam itu mesti la ilaha illallah. Ini enggak ada la ilaha illallah. Maksud Allah meninggal dalam keadaan bertauhid. Mana tahu nanti ada di antara kita yang meninggalnya Allah, Allah. Lalu istrinya nangis, suami saya enggak husnul khotimah Pak Ustaz. Kenapa? Ngomongnya cuma Allah, Allah. Itu juga tauhid. Memahami
Tauhid itu begitu. Maknanya Allah, Allah. Kenapa ada orang yang meninggal ucapannya Allah? Karena tidak sanggup lagi lidahnya. Yang paling berat dalam hidup ini adalah waktu sakratul maut. Makanya doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Menyebut nama saya itu mulutnya mesti bergerak. Abdul Somad, apalagi kalau lengkap batu bara. Tapi kalau menyebut nama Allah, bibir nggak bergerak. Allah, Allah. Makanya ibu nanti kalau sudah lihat lidah bapak bergerak, suaranya nggak keluar. Hari ini mungkin ibu akan tersenyum, tapi nanti ucapan saya ini bisa saja terjadi, dan ibu lah yang mendampingi bapak. Jangan takut. Jangan pernah takut cerita mati. Saya bilang ke istri saya, kau jangan pernah takut aku mati. Kau bisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Ini banyak perempuan, setiap suaminya cerita mati, jangan cerita mati pak, jangan cerita mati. Pas mati dia kaget. Ketika suaminya mau sakaratul maut, dia histeris, jangan mati. Padahal saat itulah kita mau membisikkan dia, la ilaha illallah. Yang bisik jangan rame-rame, satu orang aja di telinga sebelah kanan. Kalau istrinya ngaji, tapi kalau istrinya mak lampir, bukan la ilaha illallah yang dibisikkannya, mana surat tanah. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, nampak gerak lidahnya atau suaranya keluar, jangan ganggu lagi, tenang. Tapi kalau dia masih meracau atau dia mengigau atau dia seperti udahnya tanya, dolar sudah turun belum? Jangan pikirin pak, jangan pikirkan dunia pak, pikirkan aja kami. Terus dia nanya nanti, kalau aku mati mama kawin lagi enggak? Gak usah pikirkan pak, gak usah pikirkan, gak usah pikirkan. Tenang, tenang. Mantan-mantan pacarku sudah meninggal semua. La ilaha illallah. Waktu anak saya lahir, saya lah yang membisikkan ke telinganya sebelah kanan, saya pegang kepalanya sebelah kiri, kakinya sebelah kanan, saya bisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang saya inginkan dari anak saya itu? Saya cuma ingin satu. Saya ingin saat saya mati, dialah yang membisikkan ke telinga kita. Jangan sampai pas kita mati di ruang yang sunyi di tengah kota besar hiruk pikuk metropolitan, nama ruangannya ICU. Ah, Ustadz nggak pandai bahasa Inggris, itu bukan ICU, itu ICU Ustadz loh. Orang jelas-jelas hurufnya ICU kok. Kenapa ditulis ICU di situ? Karena sesuai dengan keadaan kita di situ. I see you, you don't see me. Aku ison delok sampean, sampean ora ison delok aku. Ada orang Jawa di sini. Pripun kabare panjenenganipun? Sugih waras. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Oh, banyak orang Jawa. Ah, nggih katanya. Itu namanya Jawa susulan. Berikutnya 35, Abu Bakar Siddiq. Nanti kalau aku meninggal, bawa jenazahku ke depan makam Nabi, ucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau pintunya terbuka, masukkan jenazahku. Tapi kalau pintunya tertutup, bawa jenazahku ke pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi. Begitu 2,5 tahun setelah Nabi meninggal Abu Bakar Siddiq. Dibawa jenazahnya ke depan pintu makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jatuh gemboknya, pintunya terbuka. Dimakamkanlah Abu Bakar di samping makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama di Jabal Thur waktu hijrah,
bersama berjuang, bersama juga di samping kubur. Inilah persahabatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bersama di Baitus Syakirin, bersama juga nanti di surga Jannatul Firdaus. Ustadz, ya, nanti saya di surga dekat dengan tetangga saya itu. Iyalah, di komplek aja saya udah nggak tahan Pak Ustadz. Masa di akhirat ketemu dia lagi? Ada orang model begitu. Tapi kalau saya lihat jamaah ini bisa duduk bersama. Saya sebenarnya kemarin mau datang pengajian Ustadz Somad, tapi itulah saya nggak datang. Kenapa? Ya itu ada tetangga saya sudah jadi Tom and Jerry. Ada orang bermusuhan dengan teman, tapi ada orang yang sangat akrab dengan teman, sampai anak istri pun tinggal. Kalau lagi kongko-kongko mancing bareng, oh Masya Allah, tolong yang tukang pancing jangan tersinggung. Kalau lagi touring bareng, Masya Allah, touringnya hari Ahad, pakai helmnya hari Kamis. Dengan teman bukan main. Kalau dengan istri tumpah minuman, kalau dengan teman tenang bro, kita pesan satu lagi. Tapi kalau dengan pasangannya, kemana mata kau? Ingat, jangan terlalu akrab dengan teman. Kenapa? Kita mati, teman makan ayam. Agak loading gue tengok. Hah? Makan ayam? Iya, pas kita mati dia makan ayam. Enak ya kata dia. Tapi jangan gara-gara ini lalu persahabatan jadi rusak. Bapak Sattar, Ustadz Somad jangan undang lagi. Dia hanya merusak kemesraan antara kita. Nabi sampai hari ini bersama di samping dengan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dan ada orang berdoa, Allahumma al'an sonamai Quraisy, laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Sampai hari ini mereka baca, laknatlah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Itulah yang disebut Ustadz kita tadi, nama golongannya UAS, Ustadz Ahli Syiah. Waspadalah. Mereka mencaci maki sahabat Nabi. Apa kata Nabi? La tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabatku. Makanya orang Syiah paling bingung waktu ziarah ke makam Nabi. Kenapa? Karena makam Nabi dengan Abu Bakar dan Umar cuma jarak langkah satu kaki, satu langkah. Jadi dia kalau mau ziarah gimana? Assalamualaikum ya Rasulullah, yang ini enggak. Tapi kita begitu masuk babus salam, mendekat ke mimbar Nabi, mendekat ke makam Nabi, tegak di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya khaira khalqillah, assalamualaikum ya safwatallah, assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wabarakatuh. Melangkah satu kaki, assalamualaikum ya Aba Bakrin Siddiq khalifata Rasulullah. Melangkah satu langkah, assalamualaikum ya Amiral Mu'minin Sayyidana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ustadz kalau ziarah itu nangis, hampir menangis, nggak jadi, diusir polisi, haji, nggak jadi nangis. Susah khusyuk sekarang. Kalau zaman dulu enak, ziarah nyantai. Sekarang mau nangis nggak jadi. Judulnya air mata jatuh ke dalam. Utsman ibnu Affan halaman 31 dibunuh di waktu lagi baca Quran. Pas pada ayat fasayakfikahumullah, surat Al-Baqarah ayat 137. Maka Allah mencukupkan engkau terhadap mereka. Fasayakfikahumullah. Dia mantu Nabi, nikah dengan dua anak perempuan Nabi, bergelar Zunnurain, punya dua cahaya.
dia juga khalifah, dia sahabat Nabi, dijamin masuk surga, dan yang paling mulia dia meninggal sebagai seorang syahid, dan ayat itulah sebagai saksi kemuliaan dia, dan meninggal 11 tahun 11 bulan 22 hari menjadi khalifah Amirul Mukminin Sayyiduna Utsman ibnu Affan. Sampai hari ini wakafnya tetap mengalir karena dia wakaf Utsman Bi'ru Raumah, sumur yang dia beli dia wakafkan, perfect, sempurna, Utsman bin Affan. Mudah-mudahan anak-anak kita kaya raya seperti Utsman bin Affan. Tapi yang paling panjang pesannya menjelang meninggal itu Sayyidina Ali, halaman 35. Sayyidina Ali itu panjang sekali pesannya, tapi pesan dia yang terakhir kata dia, lam yantiq illa bila ilaha illallah hatta qubida radhiyallahu an. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai hembusan nafas yang terakhir. Orang meninggal itu selalu disebut hembusan nafas yang karena nafas itu dua, satu ditarik, satu dihembus, satu ditarik, satu dihembus. Makanya disebut hembusan yang terakhir, karena kita meninggal itu saat menghembus, bukan menarik. Gak ada orang mati saat narik. Gak ada. Orang mati itu saat berhembus, meninggal. Karena waktu kita menghembus itulah ruh kita keluar. Ruh itu masuk ke badan kita dihembus, nafakhtu fihi mir ruhi, dan keluarnya juga dihembus. Saat ruh kita keluar berhembus dengan nafas terakhir, disitulah mata kita melihat ruh. Makanya orang meninggal itu matanya apa yang dia lihat? Ruh. Jangan istri kegeeran, papa sepertinya ngelihat saya. Mana pula tiap hari kau ditengoknya, dia sedang melihat ruhnya keluar. Kenapa jenazah tidak bisa memejam mata lagi? Karena ruh sudah keluar, anggota tubuh tidak bisa lagi berekspresi, berbuat apa, mengedipkan mata. Yang paling ringan dalam hidup ini melangkahkan kaki, ada yang lebih ringan, mengayunkan tangan. Yang lebih ringan daripada mengayunkan tangan, mengedipkan mata. Berapa kali sudah dari subuh tadi sampai jam 10.30 ini, sudah berapa kali sudah kita mengedipkan mata? Ringan sekali mengedipkan mata. Tapi saat mau mati, sudah mati, ruh keluar dari jasad, kita tidak bisa mengedipkan mata. Andai kita sudah mati mengedipkan mata, bubar semua orang takziah. Siapa yang memejamkan mata? Ibu lah yang akan memejamkan mata bapak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ibu mesti geladi, ibu. Banyak orang nggak mau cerita mati, takut orang cerita mati. Saya selalu berpesan kepada keluarga saya, kepada santri, termasuk kepada jamaah, jangan takut mati. Justru mati inilah yang menjadi rem kita untuk tidak buat jahat, untuk tidak nakal. Ini adalah mati. Kalau enggak kita ini bisa kebablasan, nabrak tiang listrik, nabrak macam-macam. Masya Allah. Kita lanjutkan. Apa yang paling sering kita dengar, apa yang paling sering kita lihat, apa yang paling sering kita pikirkan, apa yang paling sering kita renungkan? Telinga, mata, hati, pikiran. Inna sam'a wal basar wal fuad, dari jantung naik ke otak. Itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Makanya kalau dengar bacaan, dengar ayat Quran, MP3 Quran. Kalau mau nonton, alhamdulillah sekarang YouTube itu sudah ada, langsung bisa live Masjidil Haram. Atau yang suka solawat-solawat, yang suka nasyid-nasyid, bagus. Yang suka lagu dangdut, nanti pas mau sakratul maut itu yang datang.
Iya, kalau ada istri, ada anak yang membisikkan. Kalau kita lagi sendirian di ruang ICU, pas mau mati, datang dia bisik. Mati kita. Nauzubillah. Saya tidak minta doa banyak dari Bapak Ibu, saya cuma minta satu doa saja. Boleh request? Matikan Ustadz Somad husnul khotimah. Aduh. Kita lanjutkan dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nabi punya anak Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. 3 meninggal waktu Nabi masih hidup. Nabi sebelum meninggal berbisik ke telinga Sayyidatuna Fatimah. Fatimah menangis. Bisik sekali lagi, Fatimah tersenyum. Setelah Nabi meninggal, Aisyah bertanya, Fatimah, ya, kenapa kau menangis? Karena ayah akan meninggal. Kenapa kau tersenyum? Karena akulah orang pertama yang akan menyusul dia. 6 bulan setelah itu Sayyidatuna Fatimah meninggal. Sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Seluruh penduduk surga, perempuan itu pemimpinnya adalah Sayyidatuna Fatimah. Di Maroko kalau laki-laki dipanggil Sayyidi, tapi karena susah nyebut Sayyidi jadi Sidi. Tanya Ustadz Rahmat Murado, ya Sidi, ya Sidi. Kalau perempuan Sayyidati, karena susah menyebut Sayyidati jadi Siti. Sampai ke Indonesia hilang tasdidnya Siti. Siti, Siti Fatimah, Siti, Siti. Ada yang bisa terbang, Siti Ling. Apa pesan dia? Pesan dia, kalau aku meninggal nanti, tolong jangan ada yang melihat auratku. Dia begitu menjaga kehormatan kemuliaannya. Dia minta ditutupi rapi, bersih, tertutup. Dan dia minta dimakamkan. Maka dia dimakamkan dalam keadaan awwalu man ghutiya na'syuha fil Islam. Jenazah pertama yang ditutupi dalam Islam seperti cara menutup rapi begitu adalah Sayyidatuna Fatimah. Dia adalah orang yang matat lailatul tsulatsa, meninggal malam Selasa 3 Ramadan 11 Hijrah. Umurnya 27 tahun. Dan dia tidak pernah merasa dipoligami oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sama dengan ibunya. Ibunya juga begitu, Khadijah. Karena Nabi menikah setelah Khadijah meninggal. Makanya sebagian ibu-ibu berkata begitu, kalau kamu mau nikah lagi, tunggu aku mati seperti Khadijah dan Fatimah. Gimana? Sudah dapat dalil kan? Sebetulnya yang begini ini saya jarang bukakan, karena saya takut nanti bapak, tapi udah keceplosan gimana lagi. Sayyidatuna Fatimah ini kiblat, sebelah kiri kamar Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, bagian belakangnya yang kamar yang sekarang tuh hujrah itu bagi 2, yang belakangnya itu adalah kamar Sayyidatuna Fatimah bersama Sayyidina Ali dan anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kenapa Ustadz pakai Sayyidina? Karena Nabi mengatakan innal Hasana wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Anak-anak muda di surga itu nanti, anak-anak muda ini itu pemimpinnya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ustaz jangan sebut kami anak muda, kami ini sudah tua. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Yang saya lihat hanyalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua.
Orang yang sholat berjamaah, orang yang ngaji, orang yang bedah buku, maka dia anak muda. Walaupun anak muda tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, sesungguhnya dia adalah panti jompo. Jadi yang ada di sini ini semuanya muda-muda semua. Sumpah Pemuda itu orang tua atau anak muda? Sebagiannya orang tua. Tapi kenapa disebut Sumpah Pemuda? Karena semangatnya muda. Nah, ini yang hadir nih semua semangatnya muda-muda semua, insya Allah. Pak Ustadz, tapi saya sudah ubanan Pak Ustadz. Jangan katakan ubanan, sudah meninggalkan dunia hitam. Bahasa itu penting. Coba kalau ibu ngomong, papa sudah ubanan, dia langsung dia down. Tapi kalau ibu bilang, papa sudah meninggalkan dunia hitam, takbir. Halaman 48, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Belum pernah kota Madinah itu ramai seramai saat wafatnya Sayyidatuna Aisyah. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, Sayyidatuna Aisyah tidak lagi menikah dengan siapapun dan dia melaksanakan puasa dahar. Puasa dahar. Puasa paling dikit 13, 14, 15, 3 hari. Saya sanggup lebih banyak, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, 8 hari. Saya mau puasa lebih banyak, puasa Nabi Daud, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, makan sehari. Ustadz, ya, suami saya itu sholat Nabi Daud. Sholat sehari, enggak sholat sehari. Enggak ada itu. Sholatnya Nabi Daud itu sholat malam. Ini pasti waktu ngaji tidur. Makanya kalau ngaji itu pilihannya 2. Kalau ngaji betul-betul ngaji, kalau tidur betul-betul tidur. Dan saya belum pernah marah sama orang yang tidur waktu pengajian. Kenapa? Karena kalau orang tidur waktu pengajian berarti itu tanda ngajinya sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Saya ketemu jamaah orang kaya, bisnismen, pengusaha, ngadu sudah 3 hari nggak bisa tidur. Makan pil obat tidur karena penyakit insomnia. Tapi begitu dia ikut pengajian saya, langsung tertidur. Sejak itulah saya nggak pernah marah sama orang tidur. Ternyata tidur itu mahal. Maka yang bisa tidur, alhamdulillah. Dan saya termasuk orang yang mudah tidur. Kemarin waktu dari Pekanbaru, begitu duduk di pesawat langsung tidur. Bangunnya dibangunkan, Ustadz udah landing, bangun. Makanya saya dari airport langsung pengajian, orang banyak nanya, Ustadz istirahatnya kapan? Saya bilang nanti istirahatnya di surga bersama kamu. Sini gitu juga, keliling-keliling. Tadi malam ketemu dengan Kohdon di Tan. Ustadz katanya 1 hari tausiah 3 ya, pagi, siang, malam. Iya Koh, seperti minum obat, pagi, siang, malam. Saya nggak bisa Pak Ustadz, ini berat Koh, biar aku aja. Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah perempuan paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Seandainya Sayyidatuna Aisyah tidak menikah dengan Nabi, siapa yang meriwayatkan cara mandi Nabi, cara tidur Nabi, cara toharoh Nabi? Ambil setengah agamamu ini dari Aisyah. Kalau ada orang yang mengejek-ejek kenapa Nabi menikah dengan perempuan muda, tanya AI. Hai AI, apakah ada raja-raja Eropa yang menikah dengan perempuan muda? Nanti AI akan menyebutkan raja anu, raja anu, raja anu, raja anu menikah dengan perempuan muda. Lalu kenapa raja itu boleh? Lalu kenapa raja diraja Sayyidina Muhammad SAW nggak boleh? Nabi kamu itu istrinya banyak. Nabi Daud alaihissalam, istrinya Nabi Daud, ibu tarik nafas, 100.
Nabi Daud. Nabi Daud punya anak namanya Sulaiman. Raja yang paling hebat di dunia ini katanya Nabi Sulaiman. Dia nabi, dia raja. Bahkan ada penulis Nusantara mengatakan kerajaan Nabi Sulaiman itu sampai ke Yogyakarta, Sleman. Nabi Sulaiman itu istrinya dikumpulkan semua berapa? Tarik nafas. 1000. Bayangkan. Itu kalau ikut pilkada 1 TPS. Ada satu tempat di Cina, Tiongkok, Tiananmen Square, ada satu istana yang isinya 1000 kamar. 1000 kamar istri dinasti Raja Cina. Dan saya pernah beli buku, judul bukunya dicetak hari ini, besok habis. Kebetulan saya dapat 1 eksemplar. Judul bukunya Tuanku Rao. Bukunya kontroversial. Di situ disebutkan di Sumatera ada seorang raja namanya Maharaja Lela. Makanya kalau ada orang mau sesuka hatinya selalu pakai ini Meraja Lela. Maharaja Lela. Di situ disebutkan istrinya 3000. Gimana perasaan ibu? Jadi Nabi Muhammad itu yang begitu hebatnya, panglima perang, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan raja-raja di dunia ini. Itu cara kita membela Nabi kita. Kalau diejek orang, kalau bisa bela, bela. Kalau nggak bisa, nggak usah jadi umat Nabi Muhammad. Ustadz marah nih? Enggak. Memang kalau jam-jam segini begitu bawaannya. Sayyidatuna Aisyah meninggal 17 Ramadan setelah witir dalam keadaan suci, dimakamkan di pemakaman Baqi. Makanya kita kalau makam Baqi ucapkan salam, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang sekali doanya Pak Ustaz. Ustaz kami ngajar kemarin doanya pendek, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa efisiensi, yang aslinya panjang. Lanjut. Ini kayaknya bukan bedah buku ini baca buku ini. Nanti saya berhenti agak-agak 10 menit lagi ya. Panitia nggak ada ngasih waktu, pokoknya sesuka hati saya lah. Halaman 52. Sayyidina Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalnya diracun. Oh, jadi Ustadz takut minum karena takut diracun? Enggak, saya membuktikan saya enggak takut dengan bismillah. Siapa bilang saya takut diracun? Diracun dia. Lalu kemudian datang adiknya namanya Sayyidina Husain. Kata Husain, kakak, sebutkan siapa yang meracunmu, nanti aku akan membalas. Kata Husain. Hasan lembut, Husain keras. Aku akan membalas. Apa kata dia? Innama hadhid dunya layalun faniyah. Dunia ini hanyalah malam-malam yang akan segera sirna dan lenyap. Da'hu, biarkan pembunuhku itu berkeliaran. Hatta altaqiya ana wa huwa indallah. Sampai nanti aku bertemu dengan dia di hadapan Allah. Dia nggak mau balas dendam. Kira-kira ibu bisa bersikap seperti Sayyidina Hasan? Perempuan itu memang nggak berkata-kata. Perempuan itu diam. As-sukutu alamatur ridho, diam tanda setuju. Makanya kalau anak gadis ditanya, itu ada laki-laki mau meminangmu nak, kau mau nikah dengan dia? Dia diam.
Zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang mau jawab iya aja atau iya banget ya. Dunia ini hanyalah malam-malam yang akan segera sirna. Biarkan dia berjalan di atas muka bumi Allah. Biarkan aku bertemu dengan dia nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mati dia tidak menyebut siapa pembunuh yang memasukkan racun ke dalam minumannya. Fa'aba an yusammiyahu, dia tidak mau, dan dia meninggal dalam husnul khatimah. Kenapa? Karena balasan pahala yang paling tinggi bukan haji dan umrah, bukan jihad. Balasan yang paling tinggi adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan. Seandainya Ustadz Somad, apakah Ustadz memaafkan? Oh, saya pancung kepalanya. Enak aja dia macam-macam. Bagaimana dengan adiknya Sayyidina Al-Husain? Sayyidina Al-Husain kepalanya dipancung, lalu dibawa kepada Yazid anak Muawiyah, diletakkan kepalanya di atas meja, diambil tombak pendek, ditusuk mulutnya itu, ditusuk. Di situ ada sahabat Nabi namanya Abu Barzah Al-Aslami. Apa kata Abu Barzah Al-Aslami? Angkat tongkatmu itu dari mulut Husain. Kenapa? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena aku pernah melihat Nabi mencium pipi wajah Husain. Cerita ini sahih, tapi ketika cerita ini dijadikan sebagai alat untuk membangkitkan duka cita umat Islam pada peristiwa Asyura, ini masalah. Akhirnya orang menyakiti diri. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Islam tidak mengajarkan. Jelas? Ahli sunnah hanya sampai pada level kita tidak menyetujui kematian Sayyidina Al-Husain yang sangat tersiksa dibunuh oleh pasukan Yazid, titik, karena politik. Tapi bahwa kita membangkitkan isu ini supaya orang nangis meratap, bukan ajaran Islam. Laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Siapa yang menangisi orang mati sampai mukul-mukul pipi, narik-narik rambut, ngoyak-ngoyak baju, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau nangis boleh nggak, Bu? Boleh. Yang nggak boleh niyahah. Niyahah itu meratap. Ada perempuan menangis, lalu Umar mengatakan jangan nangis. Kata Nabi, da'hunna ya Umar, biarkan. Ibu kalau nangis boleh, siapkan tisu. Tapi kalau sampai menarik-narik rambut, apalagi sampai narik rambut orang, meninggal suaminya, papa, boleh. Kita disuruh sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar, Bu, sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sabar. Enggak ada yang bisa menyabarkan kita kecuali kembalikan kepada Allah. Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu memang sayang sama bapak, tapi Allah lebih sayang sama bapak, Bu. Bukan itu masalahnya, Ustadz. Terus warisannya dikit. Nah, kalau itu nggak bisa kami tenangkan, Bu. Meninggal pada hari Jumat Asyura 10 Muharram tahun 61, umurnya 56, sangat muda, 56, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup dengan yang terakhir. Tunggu ya, saya pilih yang terakhir. Tadi itu semua orang baik-baik semua, yang terakhir saya pilih yang nggak baik lah. Ada juga yang nggak baik di sini, Pak Ustadz. Ada, halaman 131.
Kira-kira yang dari saya sampaikan selama 1 jam ini bisa diingat? Tolong ingat, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Saya usulkan ke Ustadz Israfil, ke Ustadz Dr. Rahmat Murado untuk keluarkan dalam ujian ini, Ustadz. Yang nggak lulus, kita buat acara bedah buku sekali lagi. Dia ini sangat kejam, membunuh. Dulu kan waktu kita punya buku diari kan, nama, TTL, tempat tanggal lahir, alamat, hobi. Ada orang hobi tenis meja, hobi sepak bola, hobi main sepak bola, tapi nonton Argentina dengan Spanyol. Ada. Kalau ini enggak, hobi membunuh. Hobi membunuh. Namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan dia panglima perang. Pokoknya dia penumpah darah. Orangnya psikopat, sampai akhirnya dia kena penyakit. Maaf, diambil daging, diikat pakai benang, dimasukkan dari knalpot dia, dimasukkan ke dalam. Habis itu dibiarkan beberapa menit, ditarik. Ulat belatung menggigiti ususnya di perut. Lalu kemudian dia ketemu dengan tabi'in, orang soleh. Dia bilang, jangan doakan aku sehat, karena aku mau mati. Keras orangnya. Tapi apa doa dia kepada Allah? Dia masih percaya sama Allah dan dia berdoa. Apa kata dia berdoa kepada Allah? Doanya lihat di halaman 134. Mana tahu nanti Bapak Ibu ketemu dengan orang mirip seperti ini, suruh dia baca doa ini. Apa kata dia? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkan aku. Fa innan nasa yaz'umuna ka'annaka la taf'alu. Ampunkan aku, walaupun semua orang mengatakan kau tak mungkin melakukan itu. Ya Allah ampunkan aku, walaupun semua orang mengatakan kau tidak mungkin melakukan itu. Dari semua kisah-kisah yang terbaca ini, kita semua menyadari bahwa akhir dari hidup ini adalah mati, dan mereka menghadapi kematian dengan gagah perkasa, dan pada akhirnya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, apalagi BPJS. Pas sebelum turun dari mobil tadi, saya lagi baca, ada orang miskin BPJS dihina, disuruh pergi ke kamar jenazah. Ini kamar semua penuh, kalau mau kamar jenazah aja. Aduh, saya membaca itu tadi di jalan, hampir saya banting itu handphone. Untung saya ingat itu handphone saya. Sombongnya ya Allah. Dan di screenshot kata-kata dia terakhir sebelum meninggal. Apa kata dia? Lelah, mau istirahat. Dan dia memang betul-betul istirahat dari sedihnya dunia ini. Menyedihkan. Negeri yang kaya raya, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud katulistiwa, hijau. Di dalam tanah ada nikel. Di Morowali, Sulawesi. Di dalam tanah ada batu bara di Kalimantan. Di Sumatera batu baranya naik ke atas. Bayangkan. Ada minyak di Riau, ada gas alam di Aceh. Ada saudara kita mati karena kesulitan berobat. Allah, mudah-mudahan penguasa-penguasa dibukakan Allah pintu hidayah supaya mereka ingat mati. Saya rasa semua ustadz sudah ceramah tentang mati, bedah buku pun sudah. Ustadz Dery Sulaiman nggak ceramah, pakai nyanyi lagi. Wali ingat mati, sudah lengkap semua. Sampai akhirnya nanti manusia ini betul-betul sadar bahwa dia sudah mati. Kalau dia memang sudah mati, barulah dia sadar, udah mati. Kita tadi bangun pagi, alhamdulillah nengok jam
Tapi sampai masanya nanti, ada masanya begitu kita buka mata gelap dan terdengar suara marabbuka. Yang pertama yang kita cari adalah memegang ujung baju. Kita kalau mati lampu kita pegang ujung baju, oh masih ada jahitannya. Sampai masanya nanti kita pegang ujungnya nggak ada jahitannya, karena kainnya kain kafan. Dan saya tengok sekarang sudah mulai ada tren anak muda bajunya nggak dijahit lagi ujungnya, main sobek-sobek aja seperti kain kafan. Mudah-mudahan kita selamat dalam mengharungi hidup ini insyaallah. Selama masih mau ngaji di Baitus Syakirin, selama masih dibimbing sama ustadz-ustadz yang lurus, insyaallah hidup kita benar insyaallah. Tapi kalau sudah nggak ngaji, nggak ada bimbingan ustadz, na'udzubillah, ibunya ngaji, bapaknya ngaji, anaknya ngaji, tempat ngajinya adem, ayem, nyaman, tentram. Mandang ke kiri ada akuarium, mandang ke kanan ada pohon-pohon, di dalamnya sejuk, tenang, padahal kipasnya mati tapi AC-nya hidup. Nyaman ngaji di sini. Kalau sudah ada tempat begini nggak juga mau ngaji, berarti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Azab bukan miskin, azab bukan penyakit, azab adalah nggak mau ngaji, itu azab. Miskin bukan azab, susah bukan azab, sakit bukan azab. Azab itu adalah hati terkunci. Khatamallahu ala qulubihim. Dari hati kemana? Wa ala sam'ihim. Dari telinga kemana? Wa ala absarihim. Kalau masih mau ngaji, berarti belum kena azab. Kita doakan saudara kita yang belum ngaji, mudah-mudahan mau ngaji. Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin teman-teman saya nggak mau ngaji itu kok sombong. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz. Gimana sekarang? Udah mati Pak Ustaz. Baguslah daripada dia buat semak aja. Nggak boleh begitu. Kita ini bukan diutus lam ub'ats la'anan. Kita diutus ini bukan untuk menjadi tukang laknat. Kita mendoakan saudara kita, diajak. Jangan pernah bosan untuk WA, share, buat flyer, buat video pendek, untuk ngaji sampai akhir kalamnya kita tetap ngajak dia la ilaha illallah. Bukannya kita malah marah-marah. Dulu waktu diajak nggak mau, sekarang mau mati, matilah situ. Boleh. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jangan kemana-mana karena kita masih ada tanya jawab. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah, sepertinya tidak ada yang ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan kajian ilmiah dan bedah buku pada kesempatan siang hari ini. Karena waktu pula yang terbatas, kami berikan kesempatan satu orang penanya dari bapak-bapak dan satu orang penanya dari ibu-ibu. Panitia mohon dibantu mic-nya untuk diedarkan. Bapak-bapak silahkan. Ada dari bapak-bapak? Ada, silakan di belakang. Ya, silakan. Dari ibu-ibu siapa? Nah, ditahan dulu satu. Silakan bapak dulu disampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Ustaz, kita semua tahu bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita merasa masih punya banyak waktu sehingga menunda taubat, memperbaiki ibadah dan beramal. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita membangun kesadaran bahwa kematian bisa datang kapan saja, sehingga kita benar-benar mempersiapkan bekal akhirat tanpa hanya takut sesaat ketika mendengar tentang kematian. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak orang mengatakan dia mati nanti umur 63 karena dia ikut Nabi. Ah, nyantai aja dulu bro, kita kan masih 27, mati kan umur 63. Siapa yang cara berpikirnya begitu? Saya dulu begitu mikir, aku nanti mati 63 ikut Nabi. Makanya di laptop saya buat program sampai tahun 2040, karena di 2040 saya mati. Jadi saya berpikir sendiri, padahal itu salah. Kematian itu bisa kapan aja. Sedang khutbah mati, sedang ceramah mati, sedang jadi imam sujud terakhir mati. Itu kesalahan pertama, bahwa kita mematok kita mati umur 63. Salah. Yang kedua, kita menganggap mati pakai sakit dulu, padahal orang sakit belum tentu mati. Dokternya mati duluan. Itu kesalahan yang kedua. Kesalahan yang ketiga, bahkan termasuk Ustadz ketika cerita mati, dia bilang yang mati itu jamaah. Ingat mati jamaah. Yang dia ingat mati itu jamaah, dia sendiri nggak ingat mati. Kesalahan saya, maksudnya saya dulu ngomongnya begitu, ingat mati, tapi saya lupa mati. Sampai akhirnya saya setengah mati, baru saya sadar mati. Sejak itulah saya berubah. Sejak itu saya berubah, saya nggak lagi mikir 63, saya nggak lagi mikir jamaah mati, yang saya pikir saya mati. Saya tulis, kalau nanti aku mati, jenazahku letakkan di ruang tamu rumah emak, buatkan nanti pemakamannya secepat-cepatnya, jangan tunggu besok pagi. Kalau aku mati malam, cari tukang kubur yang siap, kuburkan, karena lama-lama nggak ada baiknya. Kalau aku baik, cepat aku bertemu dengan kebaikanku. Kalau aku nggak baik, kalian lepas dari kejahatanku. Nanti yang masuk ke liang lahat 3 orang, yang megang kepalaku si anu, yang megang kakiku si anu, yang megang pinggangku si anu. Saya tulis semua. Nanti yang memandikanku si anu, udah saya tulis, tapi nggak saya kasih tahu sekarang. Kalau saya kasih tahu sekarang, nanti tiba-tiba dia pula duluan mati. Ada semua. Kain kapannya di atas lemari paling atas sebelah kiri, 3 helai kain ihram yang saya bawa haji kemarin, dah saya siapkan semua. Jadi cerita mati. Kalau aku mati di Pekanbaru, kuburkan di mihrab masjid depan, jangan dicor. Udah saya pesan jangan dicor, supaya tanahnya paving block bisa dicopot. Ada nanti bapak ibu kalau tempatnya. Kalau kebetulan aku mati pas jadwal di Sumatera Utara, kuburkan di depan dekat makam ibuku, ada kosong. Kalau kebetulan mati pas jadwal Jabodetabek, kuburnya di pemakaman keluarga Ustadz Kurtubi, ada sudah. Kalau aku mati pas jadwal di Papua, kuburkan di sana, jenazah nggak usah dibawa pulang. Kenapa? Tiket pesawat mahal. Lagian ngapain juga kita dibawa? Kita sama koper. Masa Al-Mukarram tengok kanan koper, koper. Di kargo. Ya udah, ngapain jauh-jauh, cepat disuntik formalin lagi, takut busuk. Sebagian yang meninggal di tempat jauh ngotot mau minta pulang, pas diperiksa waktu dimandikan ternyata di sini udah dijahit. Kenapa? Karena organ dalam sudah dikeluarin, entah diambil untuk praktek, entah takut busuk, Allahu a'lam. Pas dipencet, apa di dalam itu? Kapas. Ngapain? Kuburkan. Dimanapun kita mati, doa sampai. Masalah ziarah, iya ziarah aja, kuburan siapapun samanya itu. Ziarah kubur. Saya menyadarkan itu ke istri saya, ke anak saya, ke keluarga saya, dan ke diri saya sendiri. Aku bisa mati. Aku mau pergi jadwal ke kita di mana ini? Saya tahu, cuman mau jamaah ini masih ingat apa enggak? Saya tahu Ustaz Rahmat Morado kan Depok. Saya kalau mau pergi hari Jumat, Sabtu, Ahad, besok Senin pulang. Di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Kalau saya pergi, saya bilang ke istri saya, aku mau pergi berdakwah. Bisa jadi aku pulang hidup, bisa jadi aku mati. Kau mesti siap. Pondok ini mesti terus berjalan.
Anak-anak mesti ngapal Quran, anak-anak mesti sekolah, anak-anak mesti jangan putus. Lokomotif terus berjalan. Masinis boleh mati, amal soleh tidak boleh berhenti. Begitu kita mengalami hidup ini. Toh dulu ibu kita meninggal, ayah kita meninggal, datang gilirannya kita meninggal. Habis giliran kita, anak-anak kita. Pasangan hidup adalah mati. Berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Ya nggak bisa lah Pak Ustadz, orang belum mati Pak Ustadz. Nanti kalau pas nampak jenazah lewat, ikut. Kenapa kita masih hidup sampai hari ini? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang seangkatan saya ke Mesir 98 yang sudah meninggal, Ustadz Toto Haryanto dari Palembang meninggal, Ustadz Ridho dari Semarang meninggal, Ustadz Jabal Alamsah dari Medan meninggal. Seangkatan, satu pesawat, sama-sama ke Mesir. Kalau saya dengan bapak ibu ini kelihatannya, kalau dilihat-lihat ya dari fisik, kelihatannya nampaknya saya lebih dulu. Ah jangan gitulah Pak Ustadz, maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak ibu. Jangan terlalu sedih. Nanti kalau saya bilang begitu, ibu sedih, saya sedih, netizen juga sedih. Kan nggak enak juga kalau haters ini tobat, kan nggak enak. Saya lagi nggak semangat lagi kan. Demikian. Jangan lihat 63, jangan lihat sakit. Yang penting aku bisa saja mati kapan. Berwudu sebelum kesini, berwudu supaya seandainya kita mati dalam keadaan wudu. Selalu berniat baik. Ya Allah, yang mau ku sampaikan ini ayat-ayatmu, yang mau ku sampaikan ini hadis-hadismu, yang mau ku sampaikan ini kepada hamba-hambamu. Bukakan pintu hatinya dan pintu hatiku, buat dia beramal supaya jadi amal jariah. Jadikan aku ikhlas karenamu. Aku tidak baik, aku orang jahat, aku riya, aku sum'ah, aku takbur, aku sombong, aku banyak dosa. Lebih baik kita ngaku banyak salah daripada kita mengaku tidak berdosa. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita istiqomah insyaallah. Amin. Demikian. Ya, terakhir ibu yang jilbab merah, tolong mic-nya diberikan. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan adalah kekhawatiran saya Ustadz mengenai yang kita ketahui ya, bahwa kita tidak boleh membicarakan keburukan orang yang sudah meninggal. Tapi di era sosial media yang sekarang ini yang begitu terbuka, misal gitu ada public figure atau pejabat yang mohon maaf jolim gitu, terus kemudian beritanya tuh diekspos terus menerus, tapi kita tuh juga ada kebutuhan kepada sosial media tersebut gitu ya, mau nggak mau kadang-kadang kita buka yang lain tapi terbuka gitu. Jadi kita walaupun kita nggak komen, tapi kadang-kadang mohon maaf terbesit juga gitu dalam hati, iya kok dia begini gitu. Maksudnya apakah kita tuh turut berdosa gitu Ustadz? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Pak Ustadz, boleh? Gimana ya? Tapi nggak enak Pak Ustadz. Kenapa? Ini takut ribah Pak Ustadz. Gimana aku mau jawab? Gimana aku mau jawab kalau nggak tahu? Oh, jadi boleh menyebut aib kalau untuk menanyakan fatwa, boleh. Tapi tidak diekspos depan orang banyak. Makanya kadang jamaah itu, Ustadz ini selesai ini saya mau nanya nih, ada 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4 mata, 3 pun bisa, apa namanya? Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah ketika Hindun, siapa namanya? Hindun ngelapor ke Nabi, inna zauji rajulun, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Abu Sufyan suami saya orangnya syahih,
pelit. Boleh nggak saya ambil uangnya untuk makan anak saya? Kata Nabi, ambil secukupnya untuk makan keluarga. Itu dalil kalau suami ibu selevel dengan Abu Sufyan tadi, boleh ibu ambil duit dia. Nanti tiba-tiba dia bilang, Papa, ini uang siapa? Uang sial. Kenapa? Udah kusembunyikan kok temu juga. Jadi boleh menyebut aib pertama untuk bertanya fatwa. Yang kedua, saya jadi hakim konstitusi. Terus datang orang, saya saksi yang sudah bersumpah wallahi tallahi billahi. Siap bersaksi? Saya siap bersaksi yang mulia hakim. Silakan bersaksi. Tapi saya takut riba Pak Hakim. Cemana aku mau memutuskan perkara kalau kau nggak mau bersaksi? Jadi boleh bersaksi di pengadilan. Yang pertama tadi boleh bertanya fatwa. Yang kedua boleh bersaksi pengadilan. Yang ketiga boleh ihqaqil haq wa ibtalil batil, menunjukkan kebatilan orang, boleh. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun dan Haman dia itu penjahat, boleh menyebutkan kebatilan orang. Orang penjahat disebut sekali, tapi di Indonesia hati-hati, nanti kena pasal ITE, bisa kena pencemaran nama baik. Nah, jangan nanti Bapak Ibu posting pas ditanya sama Pak Kapolsek, kenapa begini? Kata Ustadz Somad boleh, aku yang kena nanti. Kalau ada orang menunjukkan kebatilan orang dengan bukti-buktinya ini batil supaya menyelamatkan masyarakat dari kemungkaran, kita cukup sudah tahu, kasih tahu sama keluarga yang nggak tahu, dah cukup. Jangan habis energi untuk membahas itu. Tapi nggak enak Pak Ustadz, nanti kalau kita pergi dari obrolan ini dianggap nggak gaul, nggak peduli. Banyaklah cara mau minta izin, bilanglah mencret, sakit perut, apa mau ngantar anak ke dokter sekolah, masa mesti kuajari juga lagi untuk itu. Nah, jadi untuk yang tiga ini boleh. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari ghibah, namimah. Banyak lagi kesibukan yang bisa kita buat, menghafal surat-surat pendek. Saya sudah hafal Pak Ustadz, memahami maknanya. Saya sudah paham Pak Ustadz, pindah ke surat panjang. Sudah Pak Ustadz, pahami maknanya. Sudah juga Pak Ustadz, bohong. Banyak yang mau dikaji di Quran itu. Jangan habiskan waktu untuk membahas. Ini namanya kalau kata orang kampung saya dosa kering, ini namanya dosa kering. Oh, jadi dosa itu ada kering basah, ada. Dosa kering itu apa? Menceritakan aib orang sampai kering mulut, kering nggak dapat duit juga. Dosa yang basah ada. Itu 74 kilo emas itu dosa basah. Memang berdosa tapi dapat duit. Demikian, wallahu a'lam bishawab.